Hai teens, apa kabar semuanya? Kak Angel sangat bersukacita kita dapat berjumpa di dalam ibadah online 3G Teens Gereja Setri Pemulihan Kupang. Nah teman-teman semua, kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita dan kita bersama-sama menyembah Tuhan. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nah adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan Kak Ivon akan memimpin kita dalam berdoa. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus tolong memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gele. Shalom buat semua anak-anak Trigitins di rumah. Apa kabar semuanya? Kak Gele sangat berharap semua anak-anak teens dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita melaksanakan ibadah online Trigitins dan saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah hari ini, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh menolong kami anak-anak Trigitins, agar kami diberikan pengertian yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami dan berbuah dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak Trigitins, tidak terasa ya, saat ini kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021, yaitu bulan Februari. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, tetapi kita semua masih diberikan perlindungan yang begitu luar biasa, berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan kalau adik-adik tahu, biasanya orang-orang menyebutkan bulan Februari ini sebagai bulan kasih sayang. Biasanya orang-orang akan memberikan hadiah-hadiah istimewa bagi orang-orang yang dikasihi oleh mereka, seperti coklat atau bunga atau benda-benda yang disukai oleh orang-orang yang mereka kasihi. Nah, terus bagaimana dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita hanya melakukan kasih di bulan Februari? Tentu tidak, karena Tuhan mengajarkan kita semua untuk melakukan kasih di dalam segala kehidupan kita, baik itu di saat senang maupun di saat susah, di sepanjang hidup kita. Kita harus melakukan kasih, mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu tema kita bulan ini akan berbicara tentang kasih dan kebaikan, karena kasih itu harus ditunjukkan atau harus dinyatakan lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita akan sama-sama membuka Alkitab dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan belajar tentang perbuatan kasih yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Alkitab. Oke, mari kita belajar dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-26. Kak Gele akan membacakan bagi adik-adik semua di rumah. Adik-adik harap tenang dan mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?"
tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Begitu bunyi firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan tadi kita sudah mendengar bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang berada di sebuah rumah dan sedang mengajar orang banyak. Saat itu Tuhan Yesus sangat begitu populer, sangat begitu terkenal, dan sangat banyak orang mau datang untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dan mau melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan sehingga saat itu di rumah itu begitu banyak sekali orang datang, dan Tuhan Yesus pun mengajar kepada mereka. Bukan hanya orang-orang yang mendengar tentang Tuhan saja yang datang, namun ada juga ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka juga datang untuk mau mendengar apa yang Yesus katakan, dan mereka mau mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Dan di saat orang banyak begitu berkumpul, orang banyak begitu ingin untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, datanglah sekelompok orang dan mereka sedang membawa seseorang yang sedang lumpuh. Orang lumpuh ini tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya berbaring di tempat tidur, dan orang-orang ini, sekelompok orang-orang ini mengangkat dia dengan tempat tidurnya, kemudian berusaha membawa dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang ini mungkin pernah mendengar atau mungkin mereka pernah tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat, sanggup menyembuhkan orang sakit, sanggup membangkitkan yang mati, sehingga mereka kemudian membawa saudara mereka, kerabat mereka, teman mereka mungkin untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga boleh mendapatkan kesembuhan mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, saat mereka tiba di rumah di mana Tuhan Yesus sedang mengajar, mereka melihat begitu banyak orang berusaha untuk bisa masuk ke dalam rumah itu dan mendengarkan Tuhan Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjadi sangat kesulitan untuk bisa menerobos, untuk bisa melewati orang banyak itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tidak putus asa, mereka tidak berhenti sampai di situ, tetapi karena mereka sangat ingin melihat orang yang mereka bawa ini mengalami kesembuhan, sehingga mereka tidak kekurangan cara, mereka membawa orang ini lewat atap rumah. Ya, jadi mereka membawa dia naik ke atap, kemudian mereka membongkar atap, dan kemudian mereka berusaha untuk menurunkan orang itu di dalam ruangan di mana tempat Tuhan Yesus berada saat itu. Saat mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus melihat hal itu, dan Tuhan Yesus melihat bagaimana mereka begitu percaya, bagaimana mereka begitu beriman kepada Tuhan Yesus untuk mengharapkan bahwa Tuhan Yesus bisa mampu untuk menyembuhkan orang lumpuh yang mereka bawa itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kemudian orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka yang ada di situ yang berusaha mencari tahu tentang kekurangan Tuhan Yesus, mencari tahu kelemahan dan kesalahan Tuhan Yesus, mereka kemudian langsung berkata bahwa bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengampuni dosa? Engkau berkata demikian seperti engkau sedang menghujat Allah. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka, Tuhan Yesus tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa lebih mudah mana berkata dosamu sudah diampuni, atau berkata bangunlah dan berjalanlah. Kemudian Tuhan Yesus melihat kepada orang lumpuh itu, dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Wow, itu adalah suatu perkataan yang begitu penuh kuasa, karena seketika itu juga orang lumpuh itu bangun, dia mengangkat tempat tidurnya, dan kemudian dia berjalan pulang ke rumahnya sambil bersukacita memuliakan Allah. Wow, Tuhan Yesus begitu hebat dan begitu luar biasa adik-adik. Semua orang yang menyaksikan hal itu, melihat kejadian itu, melihat peristiwa itu, mereka menjadi sangat takut, mereka menjadi sangat takjub bahwa wow, orang ini bukan orang sembarangan. Wah, Yesus ini adalah seseorang yang sangat dipenuhi kuasa. Dia mampu melakukan hal-hal yang begitu mengherankan di mata orang banyak. Wow,
kita bisa menyaksikan ya bagaimana cerita ini tadi, bahwa mujizat itu bisa terjadi atas orang lumpuh itu karena ada orang-orang, ada teman-temannya yang begitu mengasihi dia, yang begitu berusaha untuk bisa menolong dia. Mereka menolong dia dengan cara mereka membawa dia kepada Tuhan Yesus, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan sanggup menyembuhkan teman mereka, kerabat mereka yang saat ini sedang menderita lumpuh. Orang lumpuh saat itu dia sama sekali tidak berdaya, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur, sehingga saat mau membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus, mereka bersama-sama memikul tempat tidurnya dan membawa dia di atas tempat tidurnya untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik harus belajar dari sikap teman-temannya begitu luar biasa. Mereka begitu berusaha untuk bisa menolong teman mereka karena mereka sangat peduli, sangat mengasihi teman mereka yang mungkin sudah sangat lama menderita dengan penyakit lumpuh yang dideritanya, sehingga teman-temannya ini mereka punya satu tujuan, mereka punya satu iman untuk menolong orang lumpuh ini sehingga dia bisa kembali sembuh dan bisa kembali sehat. Dan adik-adik lihat bahwa perjuangan mereka, usaha mereka itu tidak sia-sia. Saat mereka melakukan segala sesuatunya dengan kasih, mereka berusaha untuk menemukan jalan bagaimana orang lumpuh yang merupakan teman mereka ini bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka sampai membawa dia ke atas atap dan kemudian mereka membongkar atap dan kemudian mereka berusaha untuk menurunkan dia tepat di depan Tuhan Yesus. Wow, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kasih yang begitu besar yang ditunjukkan oleh teman-teman daripada si orang lumpuh ini ya. Adik-adik, kita belajar dari teman-teman orang lumpuh ini bahwa kita harus memiliki kasih yang kita tunjukkan, kita nyatakan lewat kebaikan kita. Jadi belajar bahwa di saat kasih itu ada di dalam hati kita, kita akan berusaha untuk menyatakan perbuatan kasih kita kepada sesama kita. Nah, dalam konteks ini mereka berusaha menyatakan kasih mereka kepada teman mereka si orang lumpuh ini. Adik-adik juga dalam pergaulan kehidupan adik-adik bisa melihat ke sekeliling adik-adik. Mungkin ada saudara, ada teman yang saat ini mungkin sedang mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami tantangan dalam kehidupan mereka. Adik-adik bisa menolong mereka dengan adik-adik bisa mendoakan mereka, membawa mereka kepada Tuhan Yesus, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, bahwa adik-adik bisa memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah segala sumber, baik itu sumber kesehatan, sumber kesembuhan, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber berkat. Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sesuatu. Dan hal terbaik yang bisa adik-adik lakukan dalam menunjukkan kasih adalah membawa orang-orang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam hal ini, lingkungan terdekat adik-adik adalah saudara, teman-teman adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Itulah yang adik-adik akan perkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, adik-adik akan doakan mereka, adik-adik akan bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah pelajaran yang pertama. Dan pelajaran yang kedua apa adik-adik? Pelajaran yang kedua yang kita dapat bahwa iman kita, wujud dari tindakan iman kita itu dapat membuat mujizat bagi kehidupan orang lain. Nah, bahwa Tuhan Yesus dalam cerita tadi melakukan mujizat karena iman daripada orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Tuhan tahu bahwa mereka tidak mudah untuk membawa orang lumpuh ini sampai di depan Tuhan Yesus. Mereka harus naik ke atas atap, mereka harus membongkar atap, kemudian mereka juga harus berjuang menurunkan orang lumpuh ini dari atas atap ke dalam ruangan tepat di mana Tuhan Yesus berada. Dan iman mereka yang mereka tunjukkan, yang mereka lakukan itu sangat-sangat luar biasa dan menggerakkan hati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang lumpuh itu saat itu juga. Nah, dari harus belajar dua hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus menunjukkan kasih lewat perbuatan baik kita kepada teman-teman, kepada sesama kita. Kemudian yang kedua, kita harus selalu memiliki iman, karena iman itu bukan hanya mampu menolong diri kita, tapi iman itu juga mampu menolong sesama kita. Saat kita mendoakan seseorang dengan percaya, dengan yakin, dengan beriman bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, maka saat itulah mujizat bisa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan. Nah, tetap semangat ya anak-anak 3G Teens, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Adik-adik harus tetap punya iman, harus tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu baik adanya bagi kehidupan kita.
Oke adik-adik, Kak Gele mau adik-adik terus menyimpan firman Tuhan ini dalam hati adik-adik, dan biarlah firman Tuhan ini terus bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik dan berbuah. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar diantaranya ialah kasih. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kehidupan adik-adik semua di rumah. Kak Gele sangat berharap adik-adik dapat melakukan ini dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan untuk itu Kak Gele mau berdoa saat ini buat kita semua yang ada di rumah. Kita semua yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita semua yang mau berkomitmen untuk menyatakan kasih kita kepada sekitar kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Mari kita sama-sama tutup mata kita dan mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau Allah sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu setia bagi kami Tuhan. Sampai dengan saat ini kami terus melihat kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak 3G Teens Tuhan boleh belajar bahwa kasih daripadamu Tuhan boleh kami bagikan kepada sesama kami Tuhan, boleh kami tunjukkan, boleh kami nyatakan bagi kehidupan sesama kami Tuhan, orang-orang terdekat kami Bapa yang membutuhkan kasih daripadamu Bapa. Biarlah kami diberikan keberanian untuk menyatakan tentang kasih Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami dari masa muda kami anak-anakmu mau belajar beriman Bapa. Kami mau belajar untuk beriman bukan hanya bagi kehidupan kami, tapi kami juga mau beriman bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang terdekat kami Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di saat ini Tuhan, kami anak-anak 3G Teens, kami mau bawa hidup kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Engkau boleh pakai kami Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami, kepada dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan di kesempatan ini Bapa, kami mau beriman dan kami mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberkati gereja-Mu Tuhan, Tuhan senantiasa melindungi gereja-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, baik itu dari anak-anak kecil sampai dengan orang tua dan lansia. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa bagi gembala kami, Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi hamba-Mu, senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan tidak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjaga bangsa dan negara kami. Tuhan boleh melindungi bangsa dan negara kami, terkhususnya Tuhan di tengah-tengah wabah virus corona ini Tuhan. Engkau boleh menolong Tuhan, biarlah semua umat Tuhan dimanapun mereka berada senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin daripada bangsa ini Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan solusi yang terbaik Tuhan bagi permasalahan yang ada di dalam negeri kami ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaruh segala pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya dan kami beriman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di akhir daripada ibadah kami hari ini Tuhan, kami anak-anak 3G Teens dimanapun kami berada, kiranya Tuhan boleh menjagai, melindungi dan membentengi semua anak-anak 3G Teens bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara, kedua orang tua. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi perlindungan bagi mereka Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak 3G Teens Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus terus tinggal menyertai kita semua anak-anak 3G Teens mulai dengan hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata
Amin. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, dan juga menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini. Biarlah ayat hafalan ini dapat memberkati kita sepanjang minggu ini, dan juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.